Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dengan channel Noah Story Mori. Kepada yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol loceng dan juga subscribe. Sharekan kisah-kisah menarik ini kepada rakan-rakan muslim kita yang lain. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Hanzalah diutus untuk kaum yang diazab menjadi batu. Nabi Hanzalah adalah utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Namanya mungkin terdengar seperti asing dibandingkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Secara nasab, dia merupakan keturunan Nabi Yaqub AS dari anak keempat yang bernama Yahuda. Allah mengutusnya untuk berdakwah di kalangan kaum Ras. Kaum Ras tinggal di tempat yang makmur dan dekat dengan sumber air. Di tengah kemakmuran, mereka terkenal sebagai penyembah berhala. Diutus untuk berdakwah kepada kaum yang menyembah berhala berbentuk pohon. Nabi Hanzalah bin Sifwan diutus untuk berdakwah di tengah kaum Ras yang menetap di Hadramaut. Selain menyembah berhala, kaum Nabi Hanzalah sebahagian juga menyembah api. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahawa kaum Ras merupakan penduduk yang menyembah berhala berupa pohon sanaubar yang konon disebut juga dengan raja pohon, yakni Syekh Tiraq. Orang pertama yang menanam pohon sanaubar adalah Yafith bin Nuh. Yafith menyebarkan 12 bibit pohon ke desa-desa yang ada di tepi sungai. Penduduk menganggap kalau di pusat penanaman pohon ada mata air mengalir itu dan di sana adalah sumber kehidupan dari Tuhan yang turun ke bumi. Penduduk dan haiwan ternakan dilarang untuk minum air sungai yang ada di sekitar pohon sanaubar kerana pohonnya dianggap sebagai kehidupan ketuhanan, yakni hayat al-ilahiyat. Jadi siapa pun tidak boleh mengganggu. Di balik kemakmuran penduduk, ada burung besar yang mengancam manusia. Untuk kepentingan pemujaan, maka kaum Ras mengadakan perayaan secara rutin tiap bulan. Saat hari raya, mereka mempersembahkan seserahan yang berupa daging haiwan yang telah dibakar. Di tengah kemakmuran, sayangnya ada satu haiwan yang meresahkan penduduk, iaitu sejenis burung besar yang ada di gunung. Dikisahkan oleh Al-Kisai, kota di mana Nabi Hanzalah bertempat tinggal, terdapat gunung yang tinggi bernama Gunung Falaj. Gunung yang jadi tempat untuk berlindung salah satu burung besar yang bernama Anqa. Jika burung Anqa terbang, sayapnya bisa menutup matahari bagaikan awan yang besar. Leher burung Anqa mirip dengan leher unta yang memiliki 2 sayap panjang dan juga 2 sayap pendek. Bulunya pun berwarna-warni. Selain mempersona, burung Anqa sangat kuat sehingga bisa mengangkat unta, kuda, gajah mati atau binatang lain dengan cakar untuk kemudiannya membawa ke Gunung Falaj. Setelah membantu kaumnya, Nabi Hanzalah justru dituduh sesat dan kafir. Lama-kelamaan burung Anqa menjadi bahaya kepada penduduk kerana dia bisa memangsakan manusia sebagai santapan anak-anak yang baru sahaja menetas. Penduduk pun mengadukan masalah tersebut kepada Nabi Hanzalah. Saat mendengar berita tersebut, Nabi Hanzalah pun berdoa agar Allah melenyapkan burung Anqa. Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya. Setelah doa dipanjatkan, burung-burung jatuh terbakar bersama dengan anak-anaknya hingga tidak mempunyai wujud lagi. Setelah itu, Nabi Hanzalah memulai tugas dakwah kepada penduduk kaum Ras. Tapi yang terjadi kemudian, mereka justru menunjukkan pertentangan saat diajak beriman kepada Allah. Mereka bahkan mengatakan Nabi Hanzalah sesat dan kafir. Penduduk Ras melakukan perbuatan keji dan akhirnya diazab menjadi batu.
Menyadari bahawa dakwahnya sulit diterima, dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala agar pohon sanaubar layu dan tidak lagi disembah. Benar saja, pohon sanaubar menjadi layu dan kemudian mati. Kaum Ras pun marah besar dan mengatakan hal yang bernada tuduhan. Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah dan menyiksanya terlebih dahulu. Maka dibuatlah sebuah sumur yang dalam dengan maksud untuk menjadi tempat pembuangan Nabi Hanzalah. Penangkapan pun dilakukan dan Nabi Hanzalah dilemparkan ke sumur yang telah dibangun. Kemudian ditutup dengan batu besar. Saat itu ada seorang budak beriman yang melihat peristiwa keji tersebut. Seorang budak yang beriman tidak mampu mengeluarkan badan Nabi Hanzalah dari dalam sumur. Namun, dia hanya memberikan makanan secara diam-diam dan dilakukan setiap hari supaya tidak kelaparan. Di dalam sumur, Nabi Hanzalah tetap memohon kepada Allah agar kaum Ras diberi balasan setimpal atas perbuatan mereka. Alhasilnya, kaum Ras dijatuhi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diubah menjadi batu bersama dengan seluruh harta bendanya. Wallahu a'lam.